Selebritis ID. Selebritis ID. Teman media dan juga rekan-rekan wartawan. Oke, film Anak Titipan Setan ini setnya di tahun 80 sampai 90. Ceritanya tentang pesugihan Jaran Penoleh. Pesugihan Jaran Penoleh itu adalah pesugihan yang tidak populer. Kenapa tidak populer dibanding kayak babi ngepet atau tuyul atau yang lain? Karena tumbalnya berat. Tumbalnya nanti ada deh di filmnya, tumbalnya berat. Kenapa itu jadi nggak populer? Tapi ini menarik karena dalam cerita ini Jaran Penoleh pesugihan itu membuat satu keluarga yang latar belakangnya adalah juragan batik, membuat konflik keluarga itu bergulir sehingga tragedi terjadi karena mereka sangat menyerahkan diri ke Jaran Penoleh untuk mencari kekayaan. Oh, super menarik nih ya Pak ya. Terus ini aku akan langsung tanya juga, ini kan ada Kak Gisel, ada Ibu Ingrid juga. Kenapa nih Pak Erwin memilih Kak Gisel dan juga Ibu Ingrid sebagai pemain atau cast dari film ini? Mereka sebenarnya pada saat cerita itu kan ceritanya ada tiga generasi termasuk yang paling kecil ini. Itu line up ini kita rancang pertama. Kalau untuk Ingrid memang kita set untuk karakter yang Gisel sebagai anaknya yang udah lama di luar negeri dan mempunyai anak tersuamikan seorang Australia ini. Jadi kita memang cari karakter itu yang pas dari tingkatan umurnya sama bagaimana bagaimana dia menggulirkan cerita. Saya pikir Ibu sebagai yang udah pas, ini juga sebagai anaknya yang udah lama nggak ketemu. Gisel ya tentunya juga kita berharap juga dengan popularitas Gisel itu pasti akan membuat film ini menjadi menarik untuk ditonton. Amin. Tapi boleh nyela dikit nggak, boleh ngisi dikit. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, kenapa yang harus sama aku, Ce Ingrid sama aku tuh ternyata ya kemarin tuh pas kita syuting, kita kan foto berdua ya Ce ya. Itu tuh sebenarnya mukanya tuh setipe. Mirip ya, banyak yang bilang mirip ya Kak? Iya, ternyata kayak cipit-cipitnya, terus tulang-tulang pipinya gitu. Jadi emang kurang lebih tuh masuk gitu loh untuk jadi ibu anak gitu. Makanya kita baru jodoh kali ya. Jodoh kan ya, orang ya. bilang kalau udah suami istri bertahun-tahun lama-lama kelihatan mirip. sama, itu namanya jodoh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan di film ini kita berjodoh Jodoh ya. juga kita, Dan film ini berjodoh dengan kita. Iya, amin. Gitu nambahin doang biar nggak sepi-sepi aman. Baru dikasih soalnya mic-nya kabar semua. Soalnya siang-siang kalau nggak semangat ngantuk bener. Kayak orang-orang juga suka bilang kok aku mirip Jello gitu. Oh iya, berarti Jello yang mana? Jellonya Indonesia Jello, tambah NG Jello. Oh Jello dong, kirain J. Loh. Oke, next film. Oke. Nah ini kan kita pas banget ya castnya, kita juga udah hadir dari 3 generasi tadi ya, seperti yang kata Pak Erwin bilang, ada Eyang, ada Kak Gisel sebagai maminya, dan ada anaknya nih, ada Gabriel juga ada ya. Gabriel sebagai Aska. Sebagai Aska, betul. Boleh diceritain nggak sih dari Kak Gisel dulu mungkin ya, peran dan juga karakter Kak Gisel di film Anak Titipan Setan itu tuh seperti apa sih? Ya jadi sebenarnya ini tuh film horor pertama aku. Jadi seneng banget dan lumayan deg-degan banget dari kemarin. Terutama terus ada Ce Ingrid gitu kan yang main kayak oke ini mesti gimana nih gitu. Tapi untungnya memang dapat karakternya sebagai putri di sini, emang sebagai seorang anak dan seorang ibu gitu. Jadi kurang lebih nggak terlalu yang sampai gimana banget. Maksudnya masih bisa dibayangkan, masih relate tuh dengan karakter yang kalau Putri mah netral ya kayaknya ya, dia tuh justru ya Mas ya, Putri tuh netral dan paling netral takutnya ya untuk teman-teman. Tambahin nih Kak Debbie. Jadi Gisel ini sebetulnya penakut orangnya. Iya aslinya. Sangat penakut begitu. Kemudian ketika bermain harus satu frame dengan saya begitu. Gisel kan tahu bahwa itu saya begitu ya. Walaupun saya misalnya memakai atribut yang nakut-nakutin. Tapi saya takut bener. Tapi beliau ini takut
begitu. Dan ketika ada satu adegan gitu, dia harus tiduran di samping saya, tiba-tiba saya bangun padahal saya sudah mati. Nah dia tuh teriaknya sebenarnya natural, takut. Dan dia berlari gitu ke memang adegannya dia harus berlari karena takut dan melompati jendela begitu. Itu dilompati bener setengah lompat, setengah kaki keluar bener. Soalnya emang ngeri. Bayangin aja. Terus habis gitu itu dengan atributnya itu kan malam gelap, emang saya penakut lagi. Walaupun udah tahu sih ada kameramen di situ, tapi tetap aja ya. Saking mendalaminya, menakut-nakutin ini ya, vibe seremnya ini ya Kak Gisel ya. Penakut aja aslinya udah. Saya pernah lihat apa yang beruntung karena dalam film ini film horor saya yang ketujuh. Tapi saat ini begitu adegan mereka berdua, saya nggak ngedirect mereka, saya ngedirect DOP karena apa? Mereka tuh udah lepas sendiri. Gisel itu ketakutan natural ya, natural, dan saya kearahin dia aktingnya, tapi saya arahin kamera ngejar dia aja gitu. Jadi sebenarnya ketakutan Gisel meringankan saya untuk bekerja handle pemain karakternya. Jadi saya lebih fokus ke visual. Turn it up. Let's go.